bisa dilihat lagi. Nanti insya Allah akan saya share di YouTube ya. Oke, saya share seluruh layar saya. Oke, sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, jadi ini diskusi awal kita yang saya berikan judul seri 1 ya, diskusi awal seri 1, nanti akan di seri-seri berikutnya yaitu pembekalan dan pengajuan judul KTI ya. Fokusnya adalah di pengajuan judul KTI ini karena deadline-nya kalau nggak salah awal September. Saya juga harus segera mengumpulkan data nama kalian dan rencana judul KTI-nya. Makanya tadi saya tanyakan, sudah yakin belum sama saya sebagai pembimbing KTI? Kalau belum, ya silakan ganti, nggak apa-apa ya, gitu. Sebelum saya ajukan gitu. Kalau sudah yakin ya monggo, ayo kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini nanti untuk proses pembimbingan ya. Nanti bisa kita lakukan dengan dua cara ya. Boleh kalau kalian pengen melakukan pembimbingan secara online ya, atau pembimbingannya secara offline ya, online atau offline ya. Kalau online nanti kita akan coba menggunakan OneNote ya. OneNote ini nanti insya Allah di pembekalan atau diskusi awal yang seri kedua nanti akan saya jelaskan tentang OneNote ya, dan juga tentang Mendeley ya nanti, karena itu menjadi poin yang penting untuk penulisan proposal. Sedangkan kalau offline ya, nanti silahkan kalian kalau bisa ketemu saya ada di tempat langsung diskusi monggo. Tapi kalau misalkan saya nggak ada dan saya lagi ada keperluan, silakan diletakkan di meja saya aja. Kemudian nanti kita akan diskusi. Kalau misalkan saya nggak repot, tapi kalau misalkan saya repot nanti selang 3 hari silakan diingatkan atau bisa diambil ya koreksiannya. Nanti akan saya coret-coret gitu koreksiannya. Nah untuk pembimbingan ini itu minimal pembimbingannya 6 kali untuk proposal dan 8 kali untuk KTI. Ini sesuai dengan kebijakan prodi kalau nggak salah yang tahun ini 6 kali untuk proposal dan 8 kali untuk KTI. Terus kemudian nah, untuk naskah proposal dan KTI nanti pasti akan ada template ya dari prodi ya, baik itu untuk yang penelitian eksperimental ataupun yang literatur review ya. Untuk literatur review tahun ini masih diperbolehkan kalau misalkan mahasiswanya memang perlu untuk memilih literatur review. Tapi kalau saya pribadi antara literatur review dan yang penelitian eksperimental, kalau misalkan kalian ada waktu dan ada kesempatan serta ada biaya ya, ini saya sarankan untuk eksperimental karena itu selesainya lebih cepat dan untuk memahaminya lebih mudah ya. Kalau literatur review itu kalian butuh banyak baca gitu ya. Beda dengan yang eksperimental tetap butuh banyak baca tapi paling tidak ada data yang kalian akan bahas itu lebih mudah. Tapi kalau literatur review itu lebih banyak yang harus kalian pelajari gitu kalau menurut saya ya. Tapi kalau mau pilih literatur review nantinya ya nggak masalah, monggo silakan. Saya bebaskan. Tapi saran saya mending penelitiannya secara eksperimental atau penelitian laboratorium ya. Untuk proposal ini nanti ada bab 1 sampai 3 ya yang wajib kalian selesaikan di semester ini. Kemudian ada naskah KTI. Itu lanjutannya ya, nanti bab 1 sampai bab 6. Nah, yang menjadi poin penting juga nanti insya Allah minggu depan akan saya adakan seperti ini lagi ya, pembekalan lagi yaitu dengan citasi menggunakan Mendeley atau Zotero, EndNote dengan style Vancouver. Jadi nggak harus dengan Mendeley ya. Kalau kalian misalkan sudah pernah paham atau sudah pernah menggunakan Zotero atau EndNote silahkan. Tapi kalau saya biasanya pakainya Mendeley ya. Nanti akan coba saya ajarkan dengan Mendeley ya. Nah, ini untuk timelinenya.
timeline untuk proposal sampai Desember ke depan. Silakan mungkin bisa kalian screenshot atau nanti ini saya share videonya di YouTube, nanti silakan dilihat lagi ya. Diskusi awal ini saya perkirakan kita akan selesaikan 3 minggu awal September ya. Yang pertama hari ini atau minggu ini pembekalan untuk pengajuan judul KTI atau finalisasi judul KTI ya. Terus kemudian insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan Mendeley, mencari sumber literatur dan untuk bimbingan online dengan menggunakan OneNote nanti akan kita lakukan minggu depan insya Allah ya. Silakan nanti cari waktu yang longgarnya kapan, nanti kita akan diskusi dan belajar ini. Kalau mau offline, monggo silakan minggu depan masih. Oh, kalau minggu depan sudah ada PKKMB ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan nanti ada ruangan yang bisa dipakai, kita bisa offline. Terus minggu terakhir nanti akan saya berikan materi tentang workshop penyusunan proposal KTI. Artinya gimana? Artinya panduan-panduan untuk menyusun latar belakang itu apa, rumusan masalah itu bagaimana dan sebagainya. Sampai bab 3 nanti metode penelitian itu apa saja yang harus dibuat gitu ya. Itu nanti minggu ke-3 September insya Allah saya agendakan. Terus kemudian kalau yang diskusi awal nanti bareng-bareng semuanya ya. Nah, sedangkan untuk yang diskusi proposal ini, yang diskusi bab 1, 2, 3 ini random sebenarnya, nggak harus sesuai dengan ini ya. Artinya kalian boleh minggu pertama Oktober langsung semua bab 1 sampai 3 selesai, monggo. Atau misalkan bab 1 dulu, 1 minggu, bab 2, terus bab 3 silakan. Tapi saya batasi sampai akhir Oktober kalau bisa bab 1 sampai 3 kalian selesai. Gitu ya. Nah, proposalnya selesai dan nanti di November awal ini jadwal sidang kalian periode 1 nanti bisa dilakukan ya. Jadi yang gercep-gercep itu silakan nanti November kalian bisa mengajukan proposal. Tapi kalau yang males-malesan ya nanti saya rencanakan ada seminar proposal periode 2 di akhir Desember. Nah, nanti November sampai Desember awal ini bisa menyusun ya. Tapi gini, kalau saya pribadi kalau kalian cepat saya juga akan cepat, tapi kalau kalian lambat saya juga akan lambat gitu ya. Jadi saya akan mengikuti ritme kalian. Jadi jangan sampai seperti yang tahun-tahun sebelumnya harus saya kejar, harus saya ingatkan. Nah, kalau bisa kalian yang aktif gitu ya. Artinya Pak ini saya bimbingan ini, saya diskusi ini, saya apa gitu. Jadi saya yang di deadline, jangan kalian yang saya deadline gitu ya. Jadi mindsetnya kalau bisa dibalik ya. Jangan mahasiswanya yang di deadline oleh dosennya, tapi silakan dosennya deadline. Pak, saya sudah ngumpulkan ini, kapan dikoreksinya gitu ya. Gitu. Oke, silakan ini timelinenya saya untuk kalian. Semoga ini bisa terlaksana dengan baik sehingga nanti Desember sudah selesai proposal semua dan Januari kita sudah bisa mulai penelitiannya ya, penelitian KTI-nya. Oke, ini kemarin nama-nama mahasiswa dan juga rencana judul KTI yang sudah masuk ke saya ya. Setelah saya petakan ternyata punyanya Mbak Titin, Mbak Roli, Mbak Tias dan Mbak Arsita ini entah janjian atau gimana punya tema yang hampir mirip, yaitu tentang analisis rodamin B. Ini tinggal beda sampelnya. Ya, ada yang dari penjual saus sambal penjual pentol, terus rodamin B pada sejenis shadow, terus rodamin B pada bumbu tabur pasar X, ini rodamin B menggunakan kalte pada saus bakso tusuk. Nah, jadi ini nanti kalian bisa menjadi satu kelompok lagi ya. Artinya kalian bisa mengerjakan KTI-nya itu bersama-sama. Gitu. Jadi kenapa enaknya bersama-sama? Nanti metodenya sama kalian, cuma beda sampel. Nah, terus bahannya bisa saling sharing gitu ya. Terus alatnya juga bisa saling sharing, bisa saling membantu mengerjakan penelitiannya. Intinya seperti itu. Tinggal beda sampel. Nah, sampel ini nanti yang beda-beda. Nah, kemarin maksud saya itu sebenarnya kalian nggak harus sampai dua-duanya ya. Artinya KLT dan spektro ini terlalu banyak.
Boleh salah satu aja. Kalau contohnya ini yang Butitin ini dengan menggunakan spektrofotometri ya, spektrofotometri atau menggunakan KLT ini. Kalau yang dulu ini juga pernah ada penelitian di Akbar itu menggunakan KLT ya, hanya analisis kualitatif saja. Jadi hanya mengetahui ada atau tidak saja gitu kan. Nah, ini silahkan setelah ini ya istilahnya dimatangkan lagi ya judul kalian ya. Artinya habis ini nanti saya jelaskan. Artinya ini benar-benar difikskan cukup satu metode saja mau KLT atau spektro. Kalau saran saya karena spektronya itu pasti akan overload ya. Biasanya banyak yang menggunakan spektro, mending kita menggunakan KLT saja. Nah, kan seperti saya bilang tadi, fokus penelitian saya sebelumnya itu juga KLT. Jadi mending kita menggunakan KLT aja kalau kalau saran saya dengan judul kalian seperti ini ya. Jadi langsung nanti analisis rodamin B pada bla 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 menggunakan metode KLT. Ya, analisisnya nanti bisa cukup stop sampai analisis kualitatif. Kenapa Pak kok hanya kualitatif? Karena rodamin B itu kan memang tidak diperbolehkan ya. Coba nanti kalian cari peraturannya. Ya, setahu saya itu tidak diperbolehkan sama sekali mengandung rodamin B dalam jumlah sekecil apapun ya. Sehingga itu nanti bisa hanya untuk analisis kualitatif gitu kan. Nah, itu ya untuk yang 4 orang ini ya. Ah, Mohon izin bertanya Pak, itu iya, nanti silakan. kan tadi saya kemarin saya menuliskan IC2. Misalnya nanti diganti bahannya gitu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, Atau iya. Boleh. Makanya ini setelah ini nanti silakan difikskan ya. Kalau kira-kira kalian pengen yes, mau mau ngambil sampelnya itu apa. Kalau saya lihat ini kan saya setuju ya. Jadi analisis rodamin B sudah oke. Tinggal sampelnya saja yang nanti dibedakan. Tuh, ada yang saus sambal pentol di mana atau misalkan mau sama semua gitu ya. Saus sambal penjual pentol. Nanti kawasannya yang beda gitu misalkan di Surabaya Selatan, Surabaya Barat, Surabaya Timur itu boleh, silakan. oh boleh Gitu. nggih Pak? Boleh, Berarti nggak nggih Pak? apa-apa. Heeh. Atau Baik seperti Pak. ini juga boleh. Ada yang saus sambal, ada yang bumbu tabur, ada yang eyeshadow. Ini malah lebih lebih bagus lagi gitu ya. Nah, jadi mau mengcover wilayah atau tidak mengcover wilayah gitu. Silakan. Nanti kalian apa ya istilahnya ya? Pilih-pilih sendiri ya. Mungkin silakan baca-baca di penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan ini mereka menggunakan metode sampling sampelnya gimana. Tapi kalau kimia biasanya nggak banyak ya, artinya sampel-sampel yang dipakai nggak seperti penelitian deskriptif yang harus punya banyak populasi. Ini kan biasanya kita gunakan purposive sampling ya, mengambil sampel-sampel yang kita duga itu ada rodaminya gitu ya. Jadi nggak semuanya gitu. Kita hanya menduga ada rodaminya. Tapi tetap harus punya dasar alasan kenapa kok mengambil sampel-sampel itu. Itu nanti yang harus dimasukkan di metode penelitian. Boleh. Nanti ini kan masih rencana ya. Makanya setelah ini nanti akan ada apa langkah-langkah selanjutnya nanti akan saya sampaikan. Oke, kemudian ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, sekarang ya. Jadi kan kalau misalnya setahu saya kan kalau sampel itu kan dihitung ada perhitungannya dari populasi gitu kan Pak. Karena kan judul saya kan pentol tusuk di Kecamatan Sidoarjo. Saya nggak bisa menghitung berapa populasi pentol tusuk di Kecamatan Sidoarjo. Jadi kalau misalnya saya ambil sampelnya misalnya 5 gitu, Ya. itu sudah mewakili populasi gitu boleh. Ya, jadi nanti ini itu nanti silakan kan kalian pernah belajar metodologi penelitian nggak? Jadi ada penelitian-penelitian yang dia harus mengambil sampel dari sekian populasi, nanti ada perhitungan sampelnya gitu kan. Nah, kalau kimia biasanya kita tidak menggunakan metode sampling dengan rumus seperti itu. Nah, kita biasanya tujuannya untuk sampelnya ini secara representatif bukan secara purposive sampling. Jadi mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bakso tusuk di Kecamatan Sidoarjo kan banyak kan ya. Yang jual bakso tusuk kan mungkin lebih dari 100 ya. Nah, kalau kita mau ambil 100
semuanya 100 itu kan nggak mungkin. Di sampling pun dengan menggunakan rumus itu juga terlalu besar juga. Nah, makanya kita gunakan metode samplingnya purposive sampling. Itu sampling sesuai dengan dugaan kita yang itu apa ya? Kita duga ada rodaminya gitu ya. Jadi kita harus punya kriterianya. Misalkan yang kita duga dari penelitian sebelumnya bahwa yang mengandung rodamin itu saus sambal yang warnanya merah. Terus ciri-cirinya organolepsnya kalau ditempelkan di tangan misalkan atau gimana apa di pentolnya itu masih tertinggal misalkan seperti itu. Nah, itu yang kita ambil sampelnya. Jadi kita ngambil sampel sesuai dengan kriteria yang kita duga itu ada rodaminya. Paham nggak? Kira-kira bayangannya. Jadi kita nggak ngambil semuanya, tapi kita nyomot beberapa sampel yang benar-benar kita duga itu ada rodaminya. Nah, contohnya seperti saya penelitian kemarin, saya meneliti jamu pegelinu yang pengen menduga ada BKO paracetamolnya apa enggak. Nah, yang jamu pegelinu kan mereknya macam-macam dan yang penjual jamu kan juga banyak. Nah, tapi kita di sana membuat kriteria salah satunya menanyakan jamu pegelinu yang paling dicari, paling laku di beberapa toko gitu kan. Nah, ternyata ada 5 merek yang paling laris gitu kan. Nah, itu yang kita ambil samplingnya. Nah, gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi buat Paham. kriteria sampel, terus kemudian itu ngambil sampel sesuai dengan kebutuhan dengan metode purposive sampling tadi itu. Gitu. Ada lagi? Nggak ada ya. Terus kemudian dua mahasiswa yang lain, ini ada Mbak Aca sama Mbak Rini. Ini saya lihat judulnya hampir ada kesamaan, yaitu dengan mengangkat tema vitamin C. Yang satunya vitamin C pada tablet jamu Cooldown, dan yang satunya vitamin C dalam cabai jamu. Nah, ini saya kayaknya kok keliru nulis ya, harusnya cabai Jawa mungkin ya. Petrofaktum ya, bukan cabai jamu dengan metode spektro UV phase. Nah, silakan ini habis ini difinalisasi ya judulnya, apakah mau tetap seperti ini. Kalau yang pertama identifikasi jamu dengan vitamin C menggunakan KLT, ini saya setuju, ini mirip dengan penelitian saya kemarin. Bedanya kandungan vitamin C kandungan yang akan diamati adalah vitamin C. Kalau saya kemarin kan BKO yang dilarang ya. Kalau ini vitamin C, nah jamu Cooldown ini saya nggak tahu ini jamu Cooldown ini jamu apa ya. Mbak Obat untuk sariawan itu loh, Pak. Oh, itu dia menuliskan ada kandungan vitamin C-nya, nggak ada? Nggak ada, cuman kan dia herbal, jadi kayak komposisinya ekstrak-ekstrak gitu. Cuman saya udah cari itu yang ada kandungan vitamin C-nya di ekstrak timinya. Oh, gitu. Ya. Iya. Kalau ini sebenarnya kalau menggunakan KLT hanya sekedar ada atau tidak, itu menurut saya kurang kuat ya. Malah kalau bisa atau kalau mau ini analisisnya menggunakan titrasi iodometri itu yang seperti penelitian atau praktikum yang dilakukan itu. Jadi penetapan kadar vitamin C pada tabel jamu dengan menggunakan titrasi iodometri. Boleh, Pak. Kok nggak sama seperti penelitiannya Pak Hani? Nggak apa-apa. Saya tetap membebaskan ya. Kalau ada yang mau tidak sesuai dengan penelitiannya saya, nggak apa-apa. Ya, ini cukup menarik sebenarnya. Tapi kalau boleh saya sarankan, kalau hanya sekedar ada atau tidak dengan KLT, mending ke arah yang titrasi iodometri ya. Nah, itu saran saya. Nanti silakan kalian finalisasi sendiri judulnya mau seperti apa. Ini saya kasih gambaran saja. Ya. Terus kemudian yang penetapan kadar vitamin C dalam cabai Jawa dengan spektrum UV vis. Ini sebenarnya saya juga setuju ya. Cuman nanti yang perlu diperhatikan ini menggunakan bahan alam ya. Menggunakan cabai Jawa. Berarti kamu, Mbak Rini, harus melakukan ekstraksi
Nah, kalau sendirian melakukan ekstraksi, apa ya, bukannya nggak memungkinkan, tapi, sayang gitu ya. Sayang dalam hal, nanti biayanya juga, banyak, nggak bisa sharing biaya, dan juga nanti selesai, apa istilahnya, selesai di penelitian ini sudah habis gitu. Kalau menurut saya malah mending, gabung saja sama yang Mbak Aca ini. Jadi Mbak Aca nanti menggunakan, tetap menganalisis tablet cooldown tadi, Mbak Aca menggunakan iodimetri misalkan ya, yang Mbak Rininya itu kandungan vitamin C dengan menggunakan spektro UV gitu. Nah, vitamin C dengan menggunakan spektro UV. Nah, cuma nanti tinggal silakan dicari, apa namanya, metodenya. Kan aslinya kan sama-sama menganalisis vitamin C ya, yang Mbak Rini ya. Bedanya di sampelnya. Yang ini Mbak Rini mengajukan sampel, cabai Jawa, karena itu sampelnya bahan alam, itu perlu ekstraksi, harus punya ekstrak cabai Jawanya, itu terlalu, eee, ribet kalau menurut saya dan biayanya juga nggak sedikit. Mending sampelnya ikut sampelnya Mbak Aca, cuman nanti metodenya tetap sama dengan menggunakan spektrum UV-Vis. Itu saran saya seperti itu. Nanti silakan difinalisasi lagi sendiri. Jadi ada kelompok kedua yaitu Mbak Aca dan Mbak Rini, nggak kerja sendirian gitu ya. Gitu. Terus ada pertanyaan mungkin dari yang Mbak Aca sama Mbak Rini ini? Belum, Pak. Belum ya. Nah, itu saran saya itu. Terus kemudian yang Mbak Okta sama Mbak Niluh. Ini dua-duanya beda ya. Yang Mbak Oktanya analisis kafein pada daun kopi robusta menggunakan metode KLT. Yang KLT densitometri. Yang Mbak Niluh ini pengaruh konsentrasi etanol dari ekstrak daun kemangi terhadap nilai SPF dengan spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama yang Mbak Okta ya. Mbak Okta ini gimana ya? Sama sepertinya dengan yang Mbak Rini tadi. Ini menggunakan bahan alam. Saya bukan berarti nggak suka bahan alam ya. Saya juga meneliti bahan alam, tapi saya tahu prosesnya nggak simpel gitu ya. Kalau dikerjakan sendiri kok rasa-rasanya eh, agak ribet gitu dan nanti khawatirnya malah nggak selesai gitu. Mending menurut saya ini Mbak Okta sama seperti saran saya ke Mbak Rini tadi, coba cari metode yang lain. Sorry, bukan metode, sampel yang lain ya. Analis kafein oke dengan menggunakan KLT oke, tapi coba cari yang lain sampelnya. Sampel apa Pak? Yang simple apa ya, makanan, minuman, ya, atau sediaan farmasi yang lain. Contohnya analis kafein pada minuman berenergi. Minuman berenergi, misalkan apa contohnya? Cari aja mungkin yang ada itu kayak Extra Joss, Hemaviton Action, gitu-gitu. Itu lebih mudah kalau menurut saya. Nah, itu bisa dilakukan nanti di sini. Jadi nggak perlu ekstraksi yang ribet dengan menggunakan bahan alam gitu. Ya, itu saran saya Mbak Okta. Nanti silakan difinalisasi lagi ya, dipetani lagi judulnya ini. Kalau bukannya saya nggak suka bahan alam, cuman kalau ini dikerjakan sendiri kok nanti terlalu lama dan biayanya juga terlalu banyak. Beda kalau sampelnya sudah ready dalam hal sudah ada sampel yang mau dianalisis tadi ekstrak jus atau apa gitu ya. Itu kan ada kafeinnya ya. Nah, itu nanti bisa. Nah, gitu ya Mbak Okta ya. Itu saran saya kayak gitu. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang tema saya ambil itu kan analisis semi kuantitatif KLT dengan pemrosesan gambar digital. Nah, yang maksudnya pemrosesan gambar digital itu saya kurang paham. Oke. Ya, jadi analisis pemrosesan gambar digital itu dia
menggantikan densitometri. Jadi KLT itu kan dia hanya bisa diamati secara kualitatif ya, menghitung nilai RF-nya saja ya. Jadi ini ada apa enggak. Tapi untuk kadarnya itu kan harus pakai alat lain, yaitu densitometri ini. Nah, itu ada alatnya, ada alat untuk mengukur densitas dari noda KLT-nya. Nah, kita nggak punya alat densitometri itu. Nah, sehingga beberapa peneliti itu di luar negeri sana mereka mencari alternatifnya dengan menggunakan apa? Menggunakan hasil foto dari plat KLT yang diamati di UV kabinet. Itu kan nanti di foto ada noda-nodanya yang hitam-hitam itu ya. Nah, itu nanti dimasukkan software, foto hasil gambarnya tadi dimasukkan software. Nah, softwarenya nanti akan menghitung integrated intensity. Jadi intensitas gampangnya itu intensitas ketajaman nodanya tadi. Nah, intensitas ketajaman noda tadi itu akan berkorelasi dengan kadar dari kafeinnya, kadar dari sampel atau standarnya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan untuk yang ini gini, jadi untuk yang analisis semi kuantitatif sepertinya nggak terlalu sampai ke sana ya, karena di penelitian saya pun saya menggunakan itu, cuman itu belum publish ya. Jadi di Indonesia belum banyak. Khawatirnya nanti akan susah. Nah, mending kalian tetap menggunakan KLT, tapi batasnya hanya melihat nilai RF-nya saja. Gitu, nilai RF secara kualitatif. Kalau misalkan nanti memungkinkan untuk analisis semi kuantitatifnya akan saya tambahkan, tapi untuk literaturnya ya, untuk yang mendukung itu di Indonesia masih jarang. Nah, sehingga saran saya cukup sampai analisis kadar kafein dulu, tapi untuk yang ini nanti akan kita sambil jalan lah ya, sambil jalan nanti habis ini saya kasih literaturnya ya, silakan coba dipelajari. Kalau paham dan oke lanjut ya nggak apa-apa, ambil aja. Berarti judulnya untuk Mbak Okta nanti analisis kafein ya. Misalkan sampelnya pakai minuman berenergi ya, berarti analisis kafein pada minuman berenergi menggunakan metode pemrosesan gambar digital hasil kromatografi lapis tipis gitu. Jadi densitometrinya kita hilangkan gitu ya. Nah, tapi nanti Mbak Okta saya kasih literaturnya, coba dibaca. Itu semuanya literatur bahasa Inggris tapi nggak apa-apa ya, dicoba nanti dipelajari ya. Gitu. Jadi biar tahu yang kayak gimana sih yang dimaksud Pak Hani gitu. Oke. Gitu ya Mbak Okta ya. Ya Pak, terima kasih Pak Hani. Oke, sekarang yang untuk Mbak Niluh ya, pengaruh konsentrasi etanol dari ekstrak daun kemangi terhadap nilai SPF dengan spektrofotometri UV vis. Ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, untuk melakukan ekstraksi itu nggak mudah ya Bu ya. Malah ini pengaruh konsentrasi etanol dari ekstrak daun kemangi. Mungkin maksudnya itu konsentrasi ekstraktor ya. Artinya diekstrak daun kemanginya diekstrak menggunakan etanol berapa persen gitu ya. Misalkan 50%, 70 dan 96% gitu. Kemudian dilihat nilai SPF-nya. Saya kembalikan lagi ke jenengan, sebenarnya kalau mau tetap pakai ini ya nggak apa-apa. Cuma tadi itu proses ekstraksinya agak sedikit lama ya. Kalau boleh saran ya ekstraksi yang sederhana aja, yaitu maserasi. Setelah dimaserasi nanti diuapkan menggunakan rotary evaporator. Nah, setelah itu baru diukur nilai SPF-nya. Nah, gitu. Itu ya lumayan lah. Tapi nggak apa-apa kalau masih mau tetap dengan penelitian ini. Atau kalau misalkan mau, kalau saran saya bisa join gabung sama Mbak Okta. Jadi biar ada pasangannya juga. Itu analisis kafein. Nah, ini sampelnya nanti dibedakan. Misalkan Mbak Okta yang minum rebah energi merek A
ya, Mbak Nilu minuman berenergi merek B. Nah, itu sudah cukup. Nanti bisa dikerjakan sama-sama. Gitu. Kalau saran saya. Tapi kalau tetap mau judul yang diajukan ini pengaruh konsentrasi etanol, ya monggo silakan, nggak apa-apa. Gitu. Gitu, Bu atau Mbak Nilu ya. Oh, Mbak Ika ya tadi ya manggilnya Mbak Ika. Oke, Mbak Ika. Ada pertanyaan mungkin? Halo? Ya. Untuk pemilihan praktek atau literatur review itu terserah tahanin apa PP? Boleh. Kalau misalkan jenengan pengen Pak ini saya rencananya mau literatur review saja, ya monggo nanti diajukan untuk literatur review. Berarti ini rencananya mau literatur review, Bu. Pengennya praktek Pak, tapi kalau praktek itu mengerjakan sendiri ya Pak? Nopo? Nah, kalau praktek nanti Akfar itu sekarang sudah punya yang namanya klinik riset ya Bu ya. Jadi jenengan nanti silakan misalkan proposal sudah selesai, sudah punya metode, bahannya sudah ready gitu misalkan di Akfar bahannya ada. Nah, itu bisa langsung mengajukan klinik riset. Nanti bisa menghubungi Bu Hilya atau langsung ke laboran di labnya masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi langsung nanti akan dipandu, jenengan akan dibantu untuk mengerjakan. Ya, dibantu untuk mengerjakan. Nah, tapi ya ada biayanya sih, Bu. Memang gitu. Tapi kalau misalkan Pak saya ini kesulitan biaya, saya nggak punya waktu juga gitu. Ya sudah, literatur review saja, nggak apa-apa. Ya, tapi itu tadi effortnya jenengan untuk literatur review harus mau banyak baca gitu. Wajib harus mau banyak baca, harus eh, istilahnya lebih giat menyelesaikan. Karena pengalaman ya, pengalaman coba kalau nggak percaya tanya yang lain ya. Antara yang literatur review sama yang eksperimental itu selesainya itu lebih cepatan yang eksperimental atau yang penelitian laboratorium. Kenapa? Karena mereka sudah dapat data langsung bisa dianalisis gitu ya. Yang literatur review kebanyakan mereka bingung mana data yang mau dibahas. Jadi akhirnya lama. Jadi mempelajari satu jurnal itu lama. Ini kan dimintanya 3 nasional, 2 internasional. Itu lebih lama lagi gitu. Jadi kemarin anak bimbing saya yang literatur review itu selesainya lebih lama dibandingkan yang penelitian eksperimental gitu, yang penelitian laboratorium. Karena bedanya itu, kalau yang penelitian laboratorium sudah dapat data, oke tinggal dibahas datanya gitu kan. Tapi yang eksperimental kan harus baca dan itu budaya baca itu yang ternyata di mahasiswa saya kemarin itu yang kurang. Jadi mereka nggak baca ya, nggak mau membaca lah istilahnya gampangnya gitu. Tuh, nanti monggo silakan penentuannya dari mana ya? Jenengan semuanya yang di sini Pak, saya ngajukan yang literatur review. Nah, silakan nanti kita diskusi lagi, difinalisasi lagi judulnya setelah ini. Nanti baru akan saya ajukan judul yang final untuk diajukan di proposal KTI. Baru dikerjakan proposalnya, gitu maksud saya. Gitu ya. Jadi silakan, monggo Bu Ika kalau mau literatur review, monggo silakan. Tapi kalau dari secara umum, kalau misalkan memungkinkan, ini bisa dijadikan 3 kelompok. Satu kelompok rodamin, satu kelompok vitamin C KLT itu tadi, kelompok vitamin C, KLT dan spektur tadi. Terus yang ketiga kelompok kafein, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti nanti prakteknya dibantu nggak Pak? Iya, kalau pakai klinik riset nanti dibantu sama laboran, Bu. Oh gitu. Jadi yang praktek tetap laborannya, ngoten. Praktek Oh laborannya gitu. jenengan lihat, jenengan amati. Nah, Oke. itu kalau nggak salah ada batas waktunya. Jadi misalkan laboran tuh membantu sampai kalau nggak salah berapa jam gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata itu masih butuh tambahan waktu, nanti jenengan akan diajari dan itu bisa dilanjutkan sendiri gitu. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Oke.
Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, ini apa selanjutnya? Ya tadi saya sebutkan tadi finalisasi pengajuan judul KTI. Ya, jadi maksudnya finalisasinya adalah harapan saya setelah saya sampaikan tadi tentang judul-judulnya masing-masing tadi, silahkan difikirkan ulang. Yang tadi saya sarankan untuk jadi satu kelompok tadi, silahkan berembuk sendiri, cari metodenya sama-sama, cari apa istilahnya literaturnya sama-sama, nanti baru difinalisasi judulnya itu apa. Nanti diskusi lagi sama saya. Nah, untuk studi literatur silakan cari literaturnya. Ya, silakan cari literaturnya di internet atau di mana silakan nanti kalau perlu saya bantu juga gitu ya. Terus yang ketiga, saran saya setelah ketemu misalkan studi literatur, ketemu metode yang mau dipakai, misalkan KLT, butuhnya apa, atau ini kan analisis kualitatif itu kan butuh standar ya, Rodamin B pun kalian butuh standar Rodamin B. Ada nggak kira-kira standar Rodamin B di Akfar? Nanti bisa tanyakan ke Mbak laboranya. Atau kalau nggak ada, kira-kira di kampus lain atau di mana itu memungkinkan nggak ada standar Rodamin B gitu ya. Nah, kalau ada, ya berarti bisa dilakukan. Alatnya ada, bahannya ada. Kalau KLT insya Allah alatnya ada. Tinggal bahannya yang untuk standar ini yang saya nggak tahu ya. Rodamin B dulu itu ada, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Nah itu. Terus kemudian eh, kalau sudah selesai, sudah final, sudah lengkap, sudah pasti itu, nah nanti bisa kalian diskusikan dengan saya dan kita minggu depan kita diskusi lagi. Tapi kalau bisa secepatnya, karena mungkin untuk judul KTI ini eh, bisa lebih awal gitu ya. Artinya kalian sudah punya gambaran. Pak, nanti misalkan setelah proses pembimbingan ada perubahan judul gimana Pak? Nggak masalah. Yang penting sekarang kalian sudah punya gambaran yang matang dulu. Saya nanti mau ngapain gitu, mau apa yang saya butuhkan gitu. Untuk yang penelitian eksperimental ya, untuk yang penelitian laboratorium atau eksperimental ini. Tapi kalau yang literatur review berarti dari sekarang kalau mau judul itu ya segera cari minimal kalian mengumpulkan yang dicari kan 3 nasional, 2 internasional ya. Berarti kalau bisa lebih dari itu mengumpulkan jurnal atau artikelnya, baru nanti difikskan mau judul yang apa, yang seperti apa gitu. Gitu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah pas jam Belum, Pak. 9. Oke. Saya stop dulu.